Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Masrur dan teman-teman sekalian. Pada pertemuan ketujuh mata kuliah ayat dan hadis ekonomi ini, kami dari kelompok 6 diberi kesempatan untuk memimpin diskusi hari ini terkait materi ayat dan hadis ekonomi tentang akad dan transaksi syariah. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Dina Asvia Karima, NIM 4320076, Mia Amelia Zahra, NIM 4320070, dan Ahmad Dia Iqbal, NIM 4320078. Sebagai umat muslim, kita sudah terbiasa melakukan transaksi-transaksi syariah. Tetapi, apakah kita sudah tahu mengenai dasar hukum atau landasan hukum dilaksanakannya transaksi-transaksi syariah tersebut? Oleh karena itu, diskusi ini akan dimulai dengan pengertian akad dan macam-macam transaksi syariah dan dilanjutkan dengan landasan hukum dilaksanakannya transaksi-transaksi syariah tersebut. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Mbak Mia Amelia. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban. Biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat akad disebut ukut. Akad menurut Hasbi Asidiki bahwa pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi atau ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung. Lalu keduanya menjadi sepotong benda. Akad juga suatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan syara yang karenanya timbullah beberapa hukum. Unsur-unsur akad. Unsur-unsur akad dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang-orang yang membuat akad. Yang kedua, objek akad. Yang ketiga, sigho. Rukun akad dibagi menjadi 4. Yang pertama, sihat akad. Sihat akad ijab qabul dapat diungkapkan melalui ucapan akad, perbuatan akad, isyarat, dan tulisan. Yang kedua, al-aqid adalah al-ismul fa'il, isim fa'il dari aqoda dan artinya adalah orang yang melaksanakan akad. Yang ketiga, mahal al-akad adalah objek akad atau barang yang dijadikan sebagai objek akad. Yang keempat yaitu al-maudu al-akad adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum Islam syariat dan tidak melanggar syara. Akad-akad transaksi syariah. Yang pertama yaitu transaksi wadiah. Menurut bahasa, al-wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga. Mawudi'a inda khaira malikihi layyahfaza. Transaksi wadiah dibagi menjadi 2 macam, yaitu wadi'ayat al-amanah dan wadi'ayat al-damanah. Wadi'ayat al-amanah berarti pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitip. Sedangkan wadi'ayat al-damanah berarti bahwa pihak penyimpanan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.
Yang kedua yaitu transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah sesuatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Transaksi jual beli dibagi menjadi 3 macam, yaitu murabaha adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Salam yaitu menyerahkan barang. Dan yang terakhir yaitu istisna, yaitu menerima dibuatkan barang. Yang ketiga yaitu akad sirha. Akad sirha adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal guna memperoleh keuntungan dengan mengerjakan akad untuk mengembangkan hartanya dan menghasilkan keuntungan. Sirha dibagi menjadi 3 macam, yaitu sirha ibahah merupakan persekutuan hak seluruh orang guna dibolehkan menikmati manfaat sesuatu. Selanjutnya sirha milik merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Dan yang terakhir sirha akad merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Yang keempat yaitu akad jasa dan ijarah, merupakan aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat tertentu. Ayat dan hadis ekonomi tentang transaksi syariah. Yang pertama, ada ayat dan hadis mengenai transaksi wadiah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Imran ayat 75 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi'annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilu wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Artinya, di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Transaksi wadiah juga disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Addi li amanata ala man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah atau tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam Al-Muntaqo 2. Yang kedua, ayat dan hadis ekonomi tentang transaksi jual beli. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya,
Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan dan urusannya adalah terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Sabda Nabi Muhammad SAW mengenai transaksi jual beli. An Abdillah bin radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya'a ar-rajulanani fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhumal akhara fatabaya'a ala dhalika faqad wajaba al-bay'u wa in tafarraqa ba'da ayyatabayya'a wa lam yatruk wahidun minhumal bai'a faqad wajaba al-bai'a. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah. Dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual belinya menjadi wajib. Selanjutnya, ayat dan hadis mengenai transaksi syirkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Shad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad dzalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i layabghi ba'dukum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu wastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Hadis mengenai transaksi syirkah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yaqul ana thalithu minasyarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah fa idza khanahu kharastu min bainihima. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga yang maha melindungi bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya. Apabila seorang berkhianat terhadapnya, aku keluar di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Ayat dan hadis mengenai transaksi jasa atau ijarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Artinya, hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih atau sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin agar anak-anak kalian disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadis mengenai transaksi jasa atau ijarah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tu li ajrahu qabla ayyahiffa araquhu. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillah, pembahasan materi hari ini telah selesai. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan di grup WA yang telah tersedia. Diskusi hari ini kami lanjutkan di grup WA. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.